Halo semuanya, kami dari mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan Angkatan 2018 ingin mempresentasikan hasil research user experience pada aplikasi Viren yang berbasis Android. Kelompok kami itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Josihan Sujudi, yang kedua ada Jerry Hardiansyah, dan yang ketiga itu ada Vincent Wellington. Jadi, pertama-tama kami ingin menjelaskan mengenai perusahaan ini, yaitu Viren. Viren merupakan perusahaan yang menyediakan layanan motor listrik sharing pertama di Indonesia, yang berbasis pada IoT atau Internet of Things, dan sudah legal untuk dikendarai di jalan raya, seperti motor pada umumnya dengan konsep ramah lingkungan, di mana energi bahan bakar digunakan tidak menimbulkan polusi udara maupun suara. Layanan motor listrik ini berpusat pada Jakarta. Layanan ini didirikan baru tahun lalu pada 1 Maret 2019 oleh Yuswanto Susetyo sebagai CIO dan Joshua Tangku Bolot sebagai CTO, dan resmi beroperasi pada bulan Maret 2019. Layanan ini memiliki 13 stasiun penyewaan motor listrik yang aktif beroperasi di Kota Jakarta dan Bekasi. Lalu, lokasi stasiun penyewa motor listrik Viren ini pada Bekasi ada yang pertama itu ada di Summericon Bekasi, yang kedua ada di Pasar Modern Sinpasa, yang ketiga ada di apartemen Spring Lake Summericon, yang keempat ada di Linggos Motor Pekayon, dan kelima ada di Mega Bekasi Hypermall. Lokasi di Jakarta pertama itu ada di Sunter, yang kedua itu ada di Cengkareng Timur, yang ketiga ada di Mampang, yang keempat ada di Rutan Kayu, yang kelima ada di Pondok Kopi, yang keenam ada Taman Menteng, yang ketujuh ada Hutan Kayu, dan yang terakhir ada di Tebet. Jadi sekarang kami ingin membahas mengenai deliverable UX perusahaan Viren. Jadi deliverable yang kami gunakan itu yang pertama itu ada business goal analysis, yang kedua itu ada competitive analysis, yang ketiga itu ada sitemap, dan yang keempat itu ada usability testing yang kita masukkan menjadi satu dalam hasil survei. Jadi sekarang kami akan membahas mengenai business goals dalam melakukan UX Analytics, yaitu untuk mengetahui pengalaman pengguna, serta mengetahui masukan-masukan apa saja yang diberikan oleh pengguna untuk pengembangan aplikasi Viren pada kedepannya, agar pengguna semakin nyaman dan membuat pengguna semakin tertarik dalam menggunakan aplikasi dan layanan Viren. Lalu sekarang kami akan membahas mengenai competitive analysis. Meskipun Viren merupakan suatu perusahaan startup layanan sewa motor listrik pertama Indonesia, tetapi model bisnis yang digunakan itu kurang lebih sama dengan perusahaan lain. Contohnya itu seperti Migo dan Ice-Code. Jadi Migo ini merupakan suatu layanan sewa sepeda listrik pertama di Indonesia, dan Ice-Code itu merupakan suatu layanan sewa motor listrik yang memiliki model bisnis yang kurang lebih sama seperti Viren, yang berada di ibu kota Spanyol, yaitu di Madrid. Maka Viren membutuhkan perbedaan yang dapat menghadirkan suatu inovasi agar Viren tidak kalah bersaing dengan kompetitor bisnis lainnya di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, dengan cara mengidentifikasi pesaing bisnis dan mengevaluasi strategi untuk menentukan strengths dan weakness dari aplikasi Viren. Lalu sekarang kami akan membahas mengenai kompetitor list dari perusahaan Viren, Migo, dan Ice-Code. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai perusahaan Viren. Viren memiliki website URL di www.viren.id dengan jumlah pengguna aplikasi itu 500 lebih dan aktif sejak 1 tahun yang lalu. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Viren ada yang pertama dari web penyewaan, yang kedua adalah tutorial cara menyewa, yang ketiga adalah menyewa motor listrik, yang keempat melakukan pembayaran, yang kelima penukaran motor, yang keenam pengembangan motor, yang ketujuh emergency call, yang kedelapan integrasi gerbang pembayaran digital, yang kesembilan verifikasi menggunakan SIM atau KTP, yang ke-10 melihat profil, yang ke-11 mengedit profil, dan yang ke-12 sudah wallet. Dan biaya untuk menggunakan layanan ini yaitu Rp2.500 per 15 menit dan Rp50.000 untuk 24 jam atau seharian. Nah, dan ada catatan tambahan dalam situs web Viren
itu dapat langsung mengakses ke Google Play Store untuk mendownload. Tetapi pada Apple Store masih pada tahap pembuatan, jadi masih coming soon. Lalu perusahaan kedua adalah Migo. Migo memiliki website PRS di www.migoebike.com dengan jumlah pengguna aplikasi 100.000 lebih dan aktif sejak 3 tahun yang lalu. Fitur-fitur dalam aplikasi Migo ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada reservasi Migo e-bike, yang kedua itu ada riwayat penyewaan, yang ketiga ada wallet, yang keempat itu ada notification, yang kelima itu ada service, yang keenam ada invite friend, yang ketujuh ada be a Migo partner, yang kedelapan itu bisa menyewa e-bike, yang ke-9 itu membayar e-bike, yang ke-10 mengembalikan e-bike, yang ke-11 itu customer service, yang ke-12 itu melihat profile, yang ke-13 itu mengedit profile, 14 itu verifikasi menggunakan KTP, yang ke-15 itu pembayaran dengan non tunai dan tunai, dan yang ke-16 itu ada parkir sementara. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pelayanan ini adalah Rp3.000 per 30 menit. Dan catatan tambahannya ini dalam situs web Migo dapat langsung mengakses ke dalam Google Play Store dan Apple Store melalui scan barcode. Lalu perusahaan ketiga adalah iSquad. iSquad memiliki website URL iSquad.com dengan jumlah pengguna 10.000 lebih dan aktif sejak 3 tahun yang lalu. Fitur-fitur yang ada dalam iSquad ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada reservasi motor listrik, yang kedua dari web penyewaan, yang ketiga menyewa motor listrik, yang keempat melakukan pembayaran, yang kelima pengembalian motor, yang keenam verifikasi menggunakan lisensi A1. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan layanan ini adalah 0,24 sen euro per menit. Dan catatan tambahan bahwa situs web dapat langsung mengakses ke Google Play Store dan Apple Store. Lalu kita masuk ke dalam kompetitor analysis chart, di mana kita di sini akan membandingkan fitur-fitur layanan yang dimiliki oleh 3 aplikasi dengan model bisnis yang kurang lebih sama, yaitu yang pertama itu ada Viren, yang kedua ada Migo, dan yang ketiga ada iSquad. Fitur yang pertama itu ada reservasi layanan yang dimiliki oleh aplikasi Migo dan iSquad. Fitur kedua yaitu menyewa layanan yang dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Fitur ketiga itu membayar layanan dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Fitur keempat yaitu mengembalikan layanan yang dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Fitur kelima yaitu reward yang hanya dimiliki oleh aplikasi Migo. Fitur keenam yaitu mengirim notifikasi yang hanya dimiliki oleh aplikasi Migo. Fitur ketujuh yaitu riwayat perjalanan yang dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Fitur ke-8 adalah emergency call yang dimiliki oleh aplikasi Viren dan Migo. Fitur ke-9 yaitu penukaran layanan yang hanya dimiliki oleh aplikasi Viren. Fitur ke-10 yaitu pembayaran tunai yang hanya dimiliki oleh aplikasi Migo. Fitur ke-11 yaitu wallet yang dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Fitur ke-12 yaitu menjadi mitra kerja yang hanya dimiliki oleh aplikasi Migo. Fitur ke-13 yaitu verifikasi KTP atau SIM yang dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Fitur ke-14 yaitu parkir sementara yang hanya dimiliki oleh aplikasi Migo. Fitur ke-15 yaitu isi saldo dimiliki oleh aplikasi Viren, Migo, dan iSquad. Dan yang terakhir itu fitur tutorial cara menyewa yang hanya dimiliki oleh aplikasi Viren. Lalu sekarang kami akan membahas mengenai deliverable yang ketiga, yaitu sitemap aplikasi Viren yang telah kami gambar. Jadi dalam aplikasi Viren memiliki 6 fitur utama. Yang pertama itu fitur profile yang dimana dapat mengedit profile, menampilkan KTP atau SIM C, mengubah PIN, dan keluar atau logout. Dan fitur kedua itu ada beranda. Dalam beranda ini ada wallet dan search station Viren terdekat. Dalam wallet ini kita dapat melakukan top up, show QR, dan riwayat saldo. Dan di dalam search station Viren ini
dapat melakukan mulai sewa, preview KTP, scan QR, lalu dapat input plat motor manual, lalu kita dapat melakukan langsung layanan tersebut, yaitu menyewa layanan sepeda motor listrik Viren. Fitur yang ketiga itu riwayat penyewaan. Di sini itu menampilkan riwayat penyewaan yang telah dilakukan. Yang keempat itu cara sewa Viren, di mana fitur keempat ini menampilkan cara-cara untuk menyewa layanan Viren. Lalu fitur yang kelima adalah bantuan, di mana kita dapat menghubungi customer service bila menemukan kendala-kendala dalam penggunaan layanan serta dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu yang keenam itu adalah disclaimer, di mana pada fitur ini kita dapat melihat syarat dan ketentuan dalam menggunakan aplikasi dan layanan Viren. Lalu di sini juga kami menampilkan flow user interface aplikasi Viren. Kami menampilkan ini dalam Google Form yang telah kami sebarkan kepada orang-orang agar dapat memudahkan responden untuk melihat tampilan dan flow dari aplikasi Viren itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam analisa survei. Dalam analisa survei ini kami melakukan kuesioner yang kami bagikan secara online kepada 54 responden dengan pertanyaan yang telah kami bagikan berdasarkan 5 fundamental dalam user experience, yaitu ada dari psikologi, yang kedua itu dari usability, yang ketiga itu melalui desain, yang keempat itu melalui copywriting, dan yang kelima itu adalah analisis. Lalu kita masuk ke dalam eksplorasi data usia, di mana kita dapat melihat dalam tabel yang telah kami buat bahwa responden yang menjawab kuesioner yang telah kami bagikan memiliki usia yang berbeda-beda, dan kita dapat melihat di sini bahwa usia responden terbanyak ada pada usia 19 tahun dengan jumlah 17 orang dengan persentase 31,5%. Lalu dalam eksplorasi data jenis kelamin, kita juga dapat melihat bahwa responden terbanyak itu ada pada laki-laki dengan 31 orang dengan persentase 57,4% dari 54 responden yang telah menjawab. Dalam eksplorasi data pekerjaan juga kita dapat melihat tabel yang telah kami buat bahwa responden terbanyak itu ada dalam mahasiswa dan mahasiswi yang menjawab kuesioner kami dengan jumlah 24 orang dengan presentasi 44,4% dari 54 responden. Lalu yang terakhir, eksplorasi data domisili, kita dapat melihat dari tabel yang kami buat bahwa responden terbanyak yang menjawab kuesioner kami ada berada di domisili DKI Jakarta dengan jumlah 29 orang dengan presentase 57,7% dari 54 responden yang menjawab kuesioner kami. Dari pertanyaan psikologi, mayoritas responden setuju bahwa mereka puas, nyaman, dan tertarik dengan aplikasi ini. Mereka menyatakan bahwa aplikasi ini sesuai dengan ekspektasi dan memenuhi kebutuhan mereka sebagai pengguna. Mayoritas beranggapan bahwa komponen-komponen Viren familiar dan mudah dipahami. Mereka paham tujuan atau kegunaan aplikasi ini, yaitu untuk menyewa motor listrik. Dari segi usability, mayoritas responden setuju bahwa aplikasi Viren mudah untuk dipahami. Fitur-fiturnya mudah dicari dan tindakan pencegahan agar pengguna tidak melakukan kesalahan telah dibuat. Responden setuju bahwa cara sewa Viren lengkap dan mudah dipahami sehingga sangat membantu dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini masih mudah digunakan tanpa membaca terms and conditions sekalipun. Dari sisi desain, mayoritas responden setuju bahwa aplikasi ini terlihat bagus dan menarik pengguna. Penempatan desain sudah tepat, sehingga desain yang dihasilkan sangat membantu penggunaan fitur aplikasi tanpa adanya penjelasan. Desainnya mampu merepresentasikan brand Viren itu sendiri. Ikon yang digunakan mempermudah penggunaan aplikasi,
dan responden setuju bahwa font dan warna yang digunakan sudah konsisten dan sangat membantu dalam penggunaan aplikasi. Dari sisi copywriting, mayoritas responden setuju bahwa penjelasan Friend mudah untuk dipahami. Penjelasan yang diberikan Friend jelas, sederhana, dan fungsional. Penjelasan tersebut membuat responden semakin mengerti dan membantu mengurangi ketidakpahaman dalam menggunakan aplikasi. Di dalam aplikasi Friend, teks terbesar merupakan teks yang paling penting. Hal ini membantu pengguna dalam memahami penjelasan yang diberikan. Dari sisi analisis, mayoritas responden menjawab bahwa aplikasi Friend bagus secara keseluruhan. Hal yang ingin diperbaiki adalah warnanya yang monoton dan kurang bervariasi. Responden setuju bahwa aspek psikologi, desain, dan cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Friend membantu responden dalam menggunakan aplikasi. Kedepannya, responden akan mempertimbangkan untuk menggunakan Friend ini. Dari skala 1-5, responden memberikan angka 4 untuk Friend. Dari hasil analisis yang kami lakukan, maka kami menarik suatu kesimpulan bahwa aplikasi Friend mudah untuk dipahami dan digunakan oleh pengguna, sehingga membuat pengguna semakin tertarik dalam menggunakan aplikasi tersebut. Faktor-faktor yang mendukung kemudahan tersebut adalah penempatan dan pemilihan warna, tulisan, fungsi, serta ikon yang konsisten. Penjelasan tentang cara penggunaan yang diberikan oleh pihak Friend sangat jelas, sederhana, fungsional, dan mudah dipahami, sehingga dapat mengurangi ketidakpahaman pengguna terhadap aplikasi Friend. Saran dari responden terhadap aplikasi Friend yaitu: yang pertama, menambahkan fitur reward dan penukaran poin. Yang kedua, menambahkan warna lain yang lebih bervariasi agar tidak terlihat monoton. Yang ketiga, jangan terlalu banyak memberi empty space atau white space karena akan menimbulkan kesan membosankan setelah beberapa kali penggunaan. Yang keempat, menambahkan gambar yang interaktif akan membuat aplikasi menjadi lebih menarik. Saran penulis terhadap aplikasi Friend yang pertama yaitu membuat halaman tentang kami yang menekankan value dan menjelaskan tentang brand Friend itu sendiri. Menurut kami, masalah utama yang dihadapi oleh Friend sebagai perusahaan startup baru adalah kurangnya brand awareness di masyarakat. Oleh karena itu, halaman ini berfungsi untuk menjawab semua pertanyaan yang dimiliki oleh calon pengguna aplikasi. Di sisi lain, kita dapat menonjolkan value dan benefit apa saja yang dimiliki oleh Friend di halaman ini. Contohnya tentang kontribusinya dalam membangun Jakarta yang bebas polusi, atau tentang harganya yang murah, atau dari segi lain-lain. Hal ini dapat membuat aplikasi menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah libatkan masyarakat dalam pemilihan lokasi stasiun Friend selanjutnya. Hal ini akan meningkatkan engagement dengan pengguna karena mereka merasa turut serta dalam pembangunan aplikasi ini. Yang terakhir adalah penambahan suara sebagai feedback saat menekan tombol atau melakukan aksi tertentu dalam aplikasi. Hal ini akan membuat aplikasi menjadi lebih interaktif. Sekian untuk presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.